Di ruang rawat Johan menutupi selimut untuk Nyonya Dina, dan ibu di sebelahnya berbisik, "Tuan, jangan khawatir, wanita tua itu baik-baik saja karena sebelum Risti datang, Nona Amelia mengirim seseorang untuk mengirim pil jantung." Tentu saja, Johan tahu bahwa wanita tua itu jatuh cinta pada seorang gadis kecil bermarga Wijaya, dan ingin menerimanya sebagai seorang cucu. Tetapi dia belum pernah melihatnya. Johan mengangkat tangannya dan membuka kancing jas hitamnya. "Ada apa?" Sang ibu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu secara spesifik." Nona Amelia tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja meminta wanita tua itu untuk meminum pil pelindung jantung. Semuanya akan dibicarakan sampai hari pernikahan Bisma dan Sela. Johan melirik ke arah ibu dan berkata, "Ibu, kamu telah setia kepada ibu tua selama bertahun-tahun, tapi sekarang tampaknya kamu percaya Amelia, dan hampir mendengarkannya. Kamu bisa menandingi ibu tua dan ibu." Gadis yang menaklukkan pada saat yang sama pasti sangat sulit. Ibunya tersenyum, "Tuan, ketika kamu melihat Nona Amelia, kamu akan tahu bahwa sifat dan hati Nona Amelia yang indah benar-benar orang yang menyenangkan. Aku merasa Nona Amelia memiliki bayangan seorang wanita tua di tubuhnya." Nyonya Dina berasal dari sekolah menengah atas, dan ibunya adalah seorang pembantu. Kepintaran itu, keberanian itu, sepenuhnya adalah sikap seorang nyonya. Sore harinya Johan kembali ke rumah Dina. Dia pergi ke kamar mandi dan ditutupi piyama sutra hitam dengan rambut pendek dan basah. Dia lebih muda dan lebih tampan dari biasanya. Sudah ada seseorang yang menunggunya di kamar tidur, dan itu adalah Risti. Dia juga mandi, dan dia mengenakan gaun tali ikat merah. Sosoknya anggun dan mempesona, dan dia penuh dengan pesona feminin. Sekarang dia menatap Johan dengan mata yang tajam, lalu melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Johan dengan tenang menghindari tangannya. Risti langsung terdiam di tempatnya. Johan duduk di dekat ke jendela, alih-alih menatap Risti, dia malah melempar dokumen ke lemari tempat tidur. "Lihat ini, jika tidak ada masalah, tanda tangani," kata-katanya. Risti melihat dokumen itu, dan 7 karakter dari perjanjian perceraian terlihat di depan matanya. Johan benar-benar akan menceraikannya. Tangan dan kaki Risti terasa dingin. Awalnya, dia mandi kelopak mawar untuk mencuci dengan wewangian. Dia ingin berdamai dengan Johan. Di tahun-tahun ini, tidak ada wanita di sekitar Johan, jadi dia tidak percaya dia benar-benar menginginkan sesuatu. Tapi Johan sama sekali tidak membiarkannya mendekat. Kini Risti mengangkat matanya untuk melihat wajah tampan dan bangsawannya itu. Putra mantan ibu kota Makassar, Joham, semakin glamor dan anggun seiring waktu. Temperamennya selalu sangat lemah, dan dia yang paling menderita sejak kecil. Dengan pendidikannya yang superior, semua orang tahu bahwa dia tidak tertarik pada wanita, seolah-olah tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menandinginya. "Johan, saya tidak akan menandatangani, saya tidak ingin bercerai," kata Risti dengan tegas. Pandangan Johan tertuju pada wajah Risti. "Saya pikir saya tidak perlu menghabiskan banyak waktu lagi. Kamu harus tahu bahwa perceraian hanya untuk memberitahumu, bukan untuk berdiskusi denganmu." Johan menunjuk ke perjanjian perceraian dengan matanya. "Cepat dan tanda tangani. Kamu tidak akan mendapatkan hal-hal yang diberikan kepadamu di sini." Risti menatap mata Johan, matanya dingin dan acuh tak acuh, dan tidak ada banyak emosi, tapi dia sudah melihatnya. Mungkin dia tidak ingin mengejeknya karena itu tidak perlu, tapi Risti hanya merasa bahwa ditertawakan. Orang yang ingin dinikahinya saat itu, dia dan Tuan Sunarto dengan sengaja bersekongkol untuk menikah dengan keluarga Aresta, dan keluarga besar ini juga menjadi salah satu dari di ibu kota Makassar. Risti mengepal tangannya, dia merasa Johan adalah gunung es,
Ada sungai yang panjang. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa dekat dengannya. Johan, kenapa kau memperlakukanku seperti ini selama ini? Mengapa kamu menikah dengan saya saat itu? Apakah karena malam itu? Apakah kamu tidak pernah melupakan malam itu? Tanya Risti. Berbicara tentang malam itu, wajah cerah Dina terdiam sesaat. Dia tidak melupakan malam itu, dan bahkan gambaran malam itu masih bisa terlihat jelas di benaknya. Malam itu, dia minum, dan ada obat di dalam anggur. Dia segera menyadari kelainan pada tubuhnya. Alih-alih kembali ke kamar yang telah dipesan, dia pergi ke kamar lain. Itu adalah hotel bintang 6 dengan nama keluarga Aresta. Sebagai penguasa keluarga Aresta, dia bisa memilih kamar sesuka hati. Saat itu, dia pergi ke ruangan lain dan dengan cepat menelepon sekretaris pribadinya. Sekretaris segera mengantarkan obat, dan dia hanya butuh istirahat sebentar. Dia mengambil penawarnya dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Dia sudah merasakan panas tubuh perlahan menghilang dan kembali tenang. Dia minum banyak alkohol malam itu dan tertidur. Saat tidur dalam keadaan linglung, dia tiba-tiba terbangun karena ada orang di dalam kamar. Seseorang masuk ke kamarnya. Tiba-tiba Johan membuka matanya. Tidak ada cahaya di ruangan itu. Sangat gelap, cahaya bulan malam itu sangat kabur, dan seorang gadis dengan berani mengangkangi pinggangnya yang halus. Dia tidak bisa melihat wajah gadis itu dengan jelas, tapi samar-samar melihat sosok gadis itu. Dia memiliki sosok yang sangat bagus, kerangka yang sangat ramping, dan lekukan indah dari bahu indah gadis itu di bawah bahunya yang berkilau dan harum. Dia benar-benar diikat ke tempat tidur oleh seorang gadis dalam bentuk besar yang hebat. Matanya dingin dan dia menatap gadis di atasnya. Siapa kamu? Gadis di tubuhnya memiliki suara yang lembut. Saya adalah ibu anakmu. Dia mengerutkan bibir tipisnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Gadis di tubuhnya menurunkan tubuhnya, dan kedua wajah itu dekat. Dia bisa melihat mata cerah gadis itu, dengan air berlekuk-lekuk bersinar di dalamnya. Menantikan aliran, dia berbaring di atasnya seperti rubah kecil yang licik, berkedip ke arahnya. Aku berkata, aku adalah ibu anakmu, jadi aku ingin memberimu seorang anak. Johan telah dididik oleh ahli waris paling ortodoks dari keluarga terkaya sejak dia lahir. Ada begitu banyak gadis yang menyukainya, tapi dia pada dasarnya tidak tertarik pada wanita. Meski begitu, gadis-gadis itu juga wanita kaya. Kapan dia pernah bertemu dengan gadis yang berani dan tidak bermoral? Johan menatapnya dengan dingin, tetapi gadis di atasnya tidak tergerak. Dia bersandar ke telinganya dan jengkel perlahan. Kamu bilang kamu suka laki-laki atau perempuan, lupakan. Kamu jangan mengatakannya. Karena kamu mengatakannya tanpa alasan. Aku tidak berencana untuk mengadopsi pendapatmu. Saya ingin punya bayi perempuan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memberinya seorang bayi perempuan. Pertama kali Johan melihat gadis seperti itu, dia sangat kesal. Tetapi tubuh gadis itu harum dan lembut, dan dia tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi matanya sangat indah dan mempesona. Ditambah dengan suara seperti lonceng perak, tak dapat dijelaskan. Johan merasa bahwa dia baru saja menggunakan penawar palsu karena panas di tubuhnya telah kembali. Bahkan lebih ganas dari pengobatan tradisional. Johan cemas, mengertakkan gigi, dan mengutuk penyihir. Kenapa kamu bersumpah? Kamu sangat seksi, jadi ada reaksi? Aku tahu, kamu suka penyihir. Saya tidak menyangka bahwa pria dengan gen paling sempurna di dunia memiliki selera yang begitu istimewa. Gadis itu berkata pada dirinya sendiri, lalu mengulurkan tangannya dan membuka ikat pinggang di sekelilingnya yang lembut. Saat ini, Johan melihat sesuatu di tangannya, yang terlihat seperti jarum berteknologi tinggi, dan tidak tahu untuk apa jarum itu. Pada saat ini, telapak tangannya terbalik,
dan dia langsung melepaskan tali yang diikat dan menggenggam pergelangan tangan gadis itu. Johan menariknya dengan kuat, menariknya langsung ke dalam pelukannya. Dia tiba-tiba terjatuh, jarum di tangannya jatuh di atas karpet lembut. Johan terdiam. Dia belum pernah berpelukan seorang gadis sebelumnya dan ini pertama kalinya. Karena kebersihan pribadinya yang serius, dia selalu merasa bahwa ciuman itu sangat tidak higienis. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.